Jika saya rapat dengan teman-teman GTK Kemdikbud, kira-kira ingin titip pesan apa untuk Pak Dr. Irwan Syahrir atau Profesor Nunuk Suryani? Siapa sih mereka? Loh, masa sih nggak kenal orang penting? Nah, ini adalah tweet Pak Muhammad Ridwan beberapa waktu yang lalu terkait rencana agenda rapat penentuan kelulusan P3K tahun 2021 seleksi tahap 1. Nah, di sini atas tweetan ini kita lihat beberapa komentar. Pak, titip kejelasan jadwal pemberkasan bagi yang lulus seleksi kompetensi tahap 1, Pak. Apa setelah tanggal 24 September yang lolos langsung lanjut pemberkasan atau tidak? Itu saja sementara, Pak. Kemudian, dari Nazib Eko Nugroho, nitip pesan tahap 2 nanti bisa tes lintas jenjang, Pak. Ya, sebagaimana kita ketahui, lintas jenjang ini sebenarnya baru akan diakomodir pada tahap ketiga. Kemudian kita lihat komentar yang lain. Dari Muhammad Yoyo Karyono, nitip passing grade untuk teknik diturunkan, Pak. Awalnya 320, nanti tahap 2 menjadi 250 saja. Kemudian dari Ipang Basri, saya titip tambahan afirmasi masa kerja 3-20 tahun afirmasi dengan seragam 15% sebelum pengumuman tanggal 24 nanti. Itu aja nggak muluk-muluk supaya umur di bawah 35 tahun juga dapat afirmasi. Bapak harus tahu bahwa tenaga honorer bukan hanya 35 plus tapi juga 35 minus. Terima kasih. Nah, ini adalah beberapa cuitan ataupun tweet dari beberapa rekan honorer. Benar sekali bahwa saat ini afirmasi diberikan kepada mereka yang berumur 35 tahun ke atas hanya dengan maksimal masa kerja 3 tahun tanpa ada penghargaan atas pekerja atau masa kerja yang lebih lama daripada itu. Terkadang masa kerja yang lebih lama itu dialami oleh rekan-rekan guru honorer yang berumur di bawah 35 tahun. Ini titik pesannya. Ya, kebanyakan dari tweet ini tentu untuk menambahkan afirmasi ataupun kelulusan pada seleksi tahap 1 agar seleksi P3K tahap 2 nanti lebih baik dari tahap pertama. Atas tweet itu, maka Bapak Muhammad Ridwan langsung merespon. Banyak yang dibahas, semua potensi disimulasi, skenario-skenario didiskusikan, usia, pengabdian, cerdik, passing grade, dan lain-lain. Masih ada nilai peserta yang belum diunggah ke sistem Kemendikbud oleh Proktor. Pesan dan salam teman-teman sudah saya sampaikan. Maka di sini kita lihat bahwa dalam pembahasan itu, usia juga menjadi pertimbangan, kemudian pengabdian juga akan dihitungkan, kemudian cerdik tentu, kemudian passing grade menjadi tolak ukur utama juga akan menjadi penentu dari kelulusan para guru. Dan ini tentu menjadi kabar gembira Bapak Ibu ketika nanti tanggal 24 September besok pengumuman mereka yang mungkin pengabdiannya lebih lama barangkali akan diberikan kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentu saja bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi tahap 1 ini banyak yang merasa down ya gara-gara mereka yang memiliki cerdik Bapak Ibu ya. Menjadi pembahasan yang cukup serius karena mereka yang memiliki cerdik ini ternyata dianggap adalah peserta yang sangat aman dalam seleksi P3K ini. Namun kita lihat di sini Bapak Ibu, ada komentar dari Panselnas terkait mereka yang memiliki cerdik ya. Peserta tes P3K Guru 2021 yang bercerdik otomatis lulus. Ini penjelasan Panselnas. Jadi perlu kita lihat dulu apakah memang yang memiliki cerdik ini memiliki peluang yang sangat besar. Para peserta tes P3K Guru 2021 mendapatkan afirmasi berupa tambahan nilai kompetensi teknis. Afirmasi ini nantinya ditambahkan dengan hasil capaian masing-masing peserta tes P3K Guru tahap 1. Dari 4 kategori yang mendapatkan afirmasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan nilai sempurna untuk peserta tes P3K Guru yang memiliki sertifikat pendidik atau cerdik sebanyak 100%. Dengan modal itu, peserta bercerdik berstatus guru honorer K2, non-kategori atau guru swasta, dan lulusan PPG terbuka peluang besar lulus menjadi P3K. Namun, BKN selaku panitia seleksi nasional calon ASN 2021 mengingatkan, peserta tes P3K Guru tidak lantas jadi santai. Nggak boleh santai juga karena ada tes lainnya yaitu kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Bapak Suharmen. Dia mewanti-wanti peserta bercerdik yang tidak ikut rangkaian tes P3K Guru otomatis tidak akan lulus karena seluruh peserta wajib mengikuti tes yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 17 September dan tes susulan tanggal 18 September.
Walaupun peserta berserdik, nilai kompetensi teknisnya 100% dan harus tetap ikut seleksi. Kalau tidak ikut seleksi, maka langsung nilainya 0. Terkait guru-guru honorer yang memenuhi passing grade setelah ditambahkan afirmasi, Suharmin menyatakan kelulusan dilihat pada formasi yang tersedia. Sebagai contoh, di Kabupaten Garut, formasi yang disiapkan adalah 196 guru, namun pelamarnya 8.000. Ya, jauh Bapak Ibu ya, 196 guru, pelamarnya 8.000 lebih yang memenuhi passing grade 2021 jika ditambahkan dengan afirmasi ataupun yang tidak. Misalnya sebanyak 7.000 orang, maka akan dilihat sesuai formasi yang tersedia. Kalau semua sudah terpenuhi di sekolah induknya, maka Suharmin mengatakan guru honorer yang lulus passing grade bisa memilih di sekolah lain. Jika sekolah lain juga sudah terisi, artinya semua sudah terpenuhi. Nah, ini akibatnya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun sudah lulus, ketika memang satu sekolah itu sudah dipenuhi oleh guru induknya, terpaksa nilai itu harus disimpan. Kan tidak mungkin bisa terbawa semua. Uang formasinya saja hanya 500 ribuan, sementara pendaftarannya hampir 1 juta orang. Terang di putih Suharmin. Jadi jelas Bapak Ibu ya, terkait dengan seleksi P3K tahap 1, maka tentu saja mereka yang berserdik, yang memang diwanti-wanti menjadi peserta paling beruntung pada seleksi P3K tahun ini, juga tetap harus mengikuti seleksi P3K yang kemarin. Lalu ada informasi penting juga bahwa sertifikat pendidik yang Bapak Ibu miliki harus linear Bapak Ibu ya, harus linear dengan formasi yang dibuka. Contohnya banyak rekan-rekan yang memiliki sertifikat pendidik A misalnya, namun formasinya itu bukan A tetapi B. Nah, contohnya mereka jurusan fisika, kemudian punya sertifikat fisika, lalu saat pemilihan formasi di sekolah induk, fisika tidak ada di situ formasinya, tetapi yang ada adalah prakarya, maka jurusan fisika ini dapat memilih prakarya. Nah, peserta ini tidak memiliki serdik prakarya, tetapi dia hanya memiliki serdik IPA. Maka tentu saja serdiknya tidak dinilai oleh Panselnas. Bapak Ibu, demikian informasi dari kami. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, dan rekan-rekan yang 35 tahun ke atas dan 35 tahun ke bawah, mudah-mudahan tetap semangat dalam mengikuti seleksi P3K ini, dan semoga semuanya lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.